Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ini darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fatiha ila sahibil kitab Sayyid Syekh Ibrahim Al-Qani summa ila sahibul syarhaqi Salih bin Umar Darat rahimahullah thumma ila hadratul walid al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attas nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa minhu ayun dara bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina id bijaizin uliqat hadha walil mukhtari dunya thabatat. Bait berikutnya Syekh Ibrahim Al-Qani menyebutkan, dan di antara perkara jaiz bagi Allah adalah dia dapat dilihat dengan mata tapi tanpa diketahui cara dan tidak terbatas. Ini masih melanjutkan pada perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara perkara jaiz bagi Allah banyak nih. Kemarin sudah kita bicarakan apa? Allah boleh menciptakan kebaikan atau keburukan. Allah boleh mengutus para nabi. Itu perkara jaiz. Dan di antaranya lagi, Allah bisa dilihat oleh hamba-hambanya nanti di akhirat, dan dilihatnya pula dengan mata kepalanya si hamba gitu. Bukan hanya melihat dengan mata hati, bukan. Kalau melihat Allah dengan mata hati, ya di dunia kita juga udah melihat Allah. Nah, di akhirat enggak lagi melihat pakai mata hati, tapi nyata melihat Allah subhanahu
wa ta'ala. Tapi caranya berbeda dengan caranya kita melihat sesama kita, gitu loh. Caranya nggak sama dengan caranya kita melihat makhluk. Kalau melihat makhluk itu berhadapan. Yang satu di depannya, yang satu di depannya yang lain. Kalau melihat Allah nggak demikian. Karena kalau melihatnya makhluk demikian, kita sama kayak melihat Allah seperti melihat makhluk. Nanti kalau kita berbalik, kita bisa membelakangi Allah kalau begitu. Bisa saja ketika melihat Allah, nanti kita balik jadi nggak melihat Allah, nggak begitu. Maka ketika nanti si hamba melihat Allah, maka keadaan yang dilihat tidak terbatas. Beda dengan keadaan ketika hamba itu melihat sesama makhluk. Keadaannya terbatas, ada di depannya gitu. Beda nanti ketika kita melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk pada perkara jaiz. Di antara hal yang jaiz bagi Allah menurut akal adalah bisa dilihat nanti di akhirat tanpa cara dan tanpa kaifa. Tidak seperti melihat makhluk tanpa ada perbandingan, tanpa berhadap-hadapan. Tidak terbatas pada kemampuan melihat yang dimiliki oleh mata. Beda dengan mata dunia gitu loh. Nanti mata akhirat Allah menjadikan mata yang khusus. Kenapa? Mata itu kan ibarat kamera. Mata itu ibarat senter. Yang akan dimunculkan apa, ya terserah Allah. Di dunia, di depan mata kita yang dimunculkan makhluk. Yang dilihat siapa? Ya makhluk. Nah kalau Allah, yang kita lihat, kita melihat makhluk di dunia biasanya apa? Yang dilihat ya warnanya, yang dilihat bentuknya. Karena memang keadaannya makhluk begitu. Nggak ada makhluk tanpa warna yang kita lihat di dunia, nggak ada. Nggak ada makhluk tanpa bentuk yang kita lihat di dunia, pasti ada warnanya lah. Mata itu nanti di akhirat Allah berikan kekhususan untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi isaroh yang ditangkap oleh akal dari beritanya Allah sendiri gitu loh. Akal asalnya mikirnya begini, Allah itu ada. Setiap yang ada itu pasti bisa dilihat. Allah melihat dirinya sendiri enggak? Melihat enggak? Berarti kan dirinya Allah itu bisa dilihat gitu loh. Nah kalau Allah itu bisa dilihat, berarti makhluk pun ya bisa melihatnya. Itu akal cara mikirnya begitu. Kecuali Allah itu enggak ada, maka enggak bisa dilihat. Karena Allah itu ada, maka kita bisa melihatnya. Caranya gimana? Ya kalau Allah membuka hijab kita, gitu. Gitu dong. Bukan Allah membuka hijabnya, bukan. Allah itu enggak terhijab. Kitanya yang terhijab, gitu loh. Bukan Allah tutupan pakai sarung nggak kelihatan, bukan. Kita yang terhijab nggak bisa melihat Allah. Apa hijabnya? Banyak. Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat Allah. Ketika dibuka satu hijabnya, meledak. Gunung tempat dia berpijak meledak. Bukan ketika cahaya Allah muncul, bukan. Allah nggak bercahaya, lu kira kayak senter. Terus itu yang muncul cahaya apa? Hijab. Hijab antara kita dan makhluk-makhluk yang lain itu Allah hijab. Hijabnya pakai apa?
cahaya-cahaya tersebut. Kamu nggak bisa masuk ke alam jin, kamu nggak bisa masuk ke alamnya malakut, kamu nggak bisa nembus alam akhirat. Apa hijabnya? Ya sinar-sinar tadi. Ketika satu sinar itu dibuka, satu hijab dibuka, kamu akan silau, dunia akan hancur, dunia akan rusak ketika hijab-hijab tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang mukmin, karena itu perkara jaiz untuk bisa melihat kepada Allah. Boleh saja Allah menampakkan dirinya kepada makhluk, maka hal itu dikhususkan untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melihatnya di dunia gitu. Di akhirat itu haknya orang-orang mukmin, tapi khusus di dunia orang mukmin nggak bisa melihat kepada Allah dengan matanya, karena orang mukmin dihijab oleh Allah. Adapun Nabi kita, baginda kita, penghulunya para nabi, diberikan Allah keistimewaan hingga dia bisa melihat Allah ketika masih hidup di dunia. Gitu. Ini kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mau melihat Allah itu siapa? Yang mau lihat Allah nggak banyak. Nggak banyak orang mau melihat Allah, nggak banyak. Jadi manusia itu kalau mau diukur, mau kita lihat nih, manusia di dalam pengen mengenal Allah. Manusia diukur untuk mengenal Allah itu ada yang membaginya menjadi 4 kelompok. Ada yang baginya menjadi 3 kelompok. Kita ambil yang 3 kelompok. Nanti pecahannya jadi 4. 3 kelompok itu, kelompok pertama ada manusia itu kayak kambing. Kamu tahu kambing? Yang mau dipotong. Ada seseorang punya kambing. Lalu kambingnya itu digembalakan kepada orang lain. Dia nggak gembala sendiri. Gembala itu ngapain? Nyariin rumput. Ada yang ngarit nih, diarit, ambil rumputnya karung, bawa ke kandang. Ada yang kambingnya dibawa ke padang. Maka si kambing ini hanya kenal sama si pengembala. Asal penggembalanya datang, wow seneng tuh kambingnya tuh. Kenapa? Bakal dapat makan. Akrab si kambing sama pengembala. Asal pengembala bawa karung, wow kambing udah sumringah. Tapi si kambing nggak pernah kenal sama tuannya yang sebenarnya. Ketika tuan yang sebenarnya datang, kami nggak kenal siapa lo katanya. Gua tuan ente, nggak kenal tuh. Ada manusia kayak kambing begini nih, yang dia nggak pernah kenal sama tuannya, dia hanya kenal sama yang ngasih makan. Kelompok ini siapa? Yang pertama orang-orang ateis, nggak pernah tahu dia sama Tuhannya. Padahal dia yang punya siapa? Allah. Allah dalam Quran mengatakan, aku yang ngasih rezeki kepada tiap-tiap hambaku. Di Quran Allah bicara tuh. Tapi memang Allah nggak pernah datang sendiri. Nih gua kasih ya, nih gua kasih ya. Nggak pernah. Kamu digembalakan sama Allah kepada orang lain. Ada yang lain nganterin ke kamu, ada yang lain. Tapi itu dari siapa? Dari Allah semuanya. Nah, ada orang-orang yang nggak mau kenal Allah.
Dia hanya kenal siapa yang ngempanin saya, yaitulah Tuhan saya. Ini kelompok pertama nih, namanya siapa? Ateis. Ada lagi, naik lagi ateis, namanya agnostik. Siapa agnostik? Orang yang kenal Tuhan tapi nggak pernah ngurusin agama. Masa bodoh agama lah. Yang penting saya kenal Tuhan. Artinya tahu diciptakan oleh Tuhan, ngakuin Tuhan itu ada, tapi nggak pernah ngurusin agama. Nah, dianggap apa? Agama itu hanya omongannya orang-orang pinter yang mau nipu orang yang bodoh-bodoh untuk diajak begini, diajak begini. Jadi dia nggak pernah ngurusin agama. Mau itu dari pendeta, mau itu kiai, mau itu pastor, nggak ada. Yang penting cukup saya kena Tuhan tahu saya diciptakan, saya berbuat kebaikan. Itu kelompok namanya apa? Agnostik. Dia masih ngakuin Tuhan itu ada. Terus ada lagi yang macam kedua lagi, orang itu mau ibadah kepada Allah, kenal sama Allah, dan dia mau ibadah kepada Allah. Dia mau sholat, dia mau puasa, dia mau ngerjain apa yang Allah perintah, dia mau ninggalin apa yang Allah larang. Tapi yang penting Allah ngasih dia surga, gitu. Yang penting Allah ngasih dia rezeki. Yang penting Allah menghindarkan dia dari bencana. Dia mau patuh, tapi dia nggak mau tahu urusannya Allah. Kenal sama Allah yang nggak mau, deket sama Allah yang nggak minat. Yang penting saya ngerjain perintahnya Allah. Orang-orang yang demikian, andai pun nanti dia masuk surga, yang diminta apa? Pakaian bagus, makanan enak, bidadari, istana yang megah, perhiasan yang mewah. Jumpa Allah nggak minat, gitu loh. Ini kelompok kedua nih. Yang penting saya ibadah, saya udah patuh sama Allah, saya udah taat sama Allah. Gambarannya kayak kamu kerja di kantor. Tiap hari kamu berangkat, pulang. Yang penting saya udah kerja, tinggal nunggu gaji. Pengen nggak kamu deket sama bos kamu? Lah, ngapain? Kan saya yang penting punya kerjaan. Udah saya kerjain, udah saya selesaiin, udah. Nggak ada hasrat, nggak ada minat untuk kenal sama bosnya, deket sama bosnya, akrab sama, nggak ada minat tuh. Yang penting saya kerja, apa yang dia mau saya kerjain, tinggal saya nunggu gaji. Itu orang yang nomor 2. Nah, orang yang nomor 3, orang yang kenal sama Allah, mau ibadah kepada Allah, dan tujuan hidupnya mau cari ridhonya Allah. Asal dia ibadah, yang dipikirin Allah seneng gak sama ibadah saya. Asal dia puasa, Allah nerima gak ya ibadah saya. Asal dia pergi ngelakuin kebaikan, Allah ridho gak ya. Orang macam ini ketika nanti masuk surga, yang dicari bukan kenikmatan surga, Allah di mana. Bisa nggak saya ketemu sama Allah? Itu tujuan hidupnya, gitu loh. Maka orang-orang yang mau ketemu sama Allah sedikit. Yang banyak yang mana? Yang nomor 1 ada? Ada. Banyak orangnya. Yang nomor 2 banyak. Yang nomor 3 sedikit. Ya di sini mah nggak ada kayaknya. Yang nomor 3 sedikit. Orang-orang yang pingin jumpa sama Allah, yang dipikirkan itu gimana deket sama Allah, bisa akrab sama Allah. Orang-orang yang matanya jeli, walaupun Allah nggak pernah terlihat langsung ngasih empan sama saya, datang ngasih rezeki,
tapi mata hatinya senantiasa melihat Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngurus dia, Allah yang... Karena bagi dia bisa melihat Allah itu tiap waktu datang pertolongannya. Bagi orang yang nomor 2, Allah itu hanya datang menciptakan saya, selesai. Setelah itu urusan saya. Bagi yang nomor 3, Allah ini menciptakan saya dan terus mengurus saya. Hingga dia tiap waktu dapat kebaikan, dapat kenikmatan, dapat segala macam yang Allah tolong. Hingga dia pingin jumpa sama Allah, zat yang maha baik. Dia pengen ketemu sama Allah, dia mau dekat sama Allah. Karena dia senantiasa melihat kalau Allah itu senantiasa menolong dia. Walaupun matanya enggak melihat. Kan repot. Kalau kamu harus membuktikan Allah itu ada, Allah ngasih rezeki, tapi pakai lah akal kamu kemana? Makanya orang yang akalnya jeli itu orang-orang yang beruntung di dunia. Allah ciptakan langit bumi ini itu berguna untuk orang-orang yang mau berpikir. Bukan orang-orang yang mau melihat pakai mata, bukan. Yang mau mikir. Padahal mikir itu logika kita tiap waktu sudah ada di dunia. Hanya logika itu nggak mau dipakai kepada Allah. Kamu sudah bisa memastikan sesuatu pasti, walaupun kamu nggak melihat barangnya. Kayak contoh, kamu melihat genteng basah, halaman basah, semuanya basah. Ketika kamu nggak lihat hujannya, bisa kamu pastikan apa? Hujan. Tadi hujan. Walaupun nggak lihat, itu logika nggak? Berpikir nggak itu? Nyata nggak itu? Kamu tahu padahal itu. Nggak harus, oh saya nggak percaya hujan, saya harus lihat hujannya. Kan nggak harus. Walaupun kamu nggak lihat hujannya, kamu bisa mikir, nggak mungkin nih segini banyaknya basah kalau disiramin sama. Kamu lihat rumah hangus. Walaupun kamu nggak lihat api yang membakar, kamu tahu rumah ini pasti. Kamu lihat dari jauh asap mengepul. Kamu nggak mikir, oh, ada yang ngerokok tuh. Kan nggak begitu pasti. Itu logika nggak? Berpikir nggak? Itu dalam kehidupan kamu nyata padahal. Kamu punya motor. Ketika kamu pergi, motornya di rumah. Begitu kamu pulang, kuncinya ada, serepnya ada, STNK ada, BPKB ada, motornya nggak ada. Kemana? Kemana? Ya hilang, kemana lagi motornya? Kuncinya ada, serepnya ada, STNK, BPKB, motornya kemana? Pasti nggak? Pasti. Perlu nggak kamu lihat malingnya? Wah, gua nggak percaya di maling kalau gua nggak lihat sendiri. Perlu begitu? Itu logika namanya. Berpikir namanya. Apa kamu perlu lihat Allah yang nganterin? Gimana sih? Maka orang yang akalnya cerdas, akalnya berpikir, dia akan tahu tiap waktu dirinya diurus sama Allah. Diberi kebaikan sama Allah, diberi nikmat sama Allah, diberi. Walaupun matanya enggak melihat. Nafas, kamu asal keluar darah, itu ada sel-sel, ada organ yang bergerak langsung bisa nutup. Itu yang bikin siapa? Yang nolongin kamu siapa begitu? Allah. Jadikan di dalamnya ada zat-zat ini, ada unsur yang bisa nutup, darahnya bisa.
Kalau enggak, habis darah kamu bocor, rembes. Ini ketika kamu mikir ini akan tahu, oh ternyata Allah itu mengurus saya tiap waktu. Kamu nafas, butuhnya apa nafas itu? Oksigen. Dari mana oksigen? Hah? Oksigen itu harus ada matahari, ozon, pohon, lautan, daratan, baru muncul oksigen. Kalau ini nggak ada oksigen. Kira-kira pernah matahari rapat sama pohon-pohon pernah? Hah? Ozon rapat sama matahari pernah? Zon, tolong nanti jangan tebel-tebel ya. Pernah? Atau ozonnya ngomong matahari, lu jangan terang sinarnya dong, biar pernah begitu. Terus kok oksigen tersedia tiap waktu, ini yang ngatur siapa? Nah, mikir mestinya. Berarti Allah yang nyiapin, Allah yang ngatur. Sebabnya Allah ciptakan, Allah munculkan kejadiannya Allah. Ini hanya ketemu untuk orang yang mau. Maka orang demikian rindu ketemu Allah, pingin jumpa sama Allah, mau terima kasih sama Allah, hingga ibadahnya nggak pernah ngurusin surga, gitu loh. Yang dicari ridho nggak Allah sama saya. Allah itu udah ngurusin saya, ngasih segalanya. Tinggal Allah ngeridhoin saya nggak sebagai hambanya. Nah kalau kamu kok nggak ridho sama Allah, ya berabe. Begitu baiknya sama kita, begitu baiknya ngurusin hamba-hambanya, tinggal Allahnya ridho nggak sama kita. Maka hamba-hamba seperti inilah hamba yang pengen jumpa sama Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi nggak semua hamba bisa ketemu sama Allah, kecuali orang-orang yang bisa berpikir dan bisa melihat dirinya diurus sama Allah tiap waktu. Allah itu nggak cuma nyiptain kamu, habis itu udah lepas urusan kamu, udah mau berhasil kayak mau gagal kayak mau selamat kayak mau enggak begitu. Maka Allah itu menciptakan kita dan selanjutnya pun mengurus kita. Tiap waktu kita diurus sama Allah. Walaupun mata kita enggak melihatnya secara langsung, tapi akal bisa memastikan gitu. Yang repot orang-orang ini tergantung akalnya kemana. Lah kalau kamu dibikin Allah muslim nih, kamu ibadah, udah bapak saya Islam ya saya Islam aja dah, bapak saya nyuruh sholat saya sholat dah, sampai gede sampai mati kamu muslim, terus masuk surga. Terus yang kamu banggain apa di surga? Kamu masuk surga karena beruntung dijadikan Allah orang Islam. Andai kamu kok dibikin Kristen gimana? Matinya apa? Ya Kristen. Kenapa? Karena bapak saya Kristen ya saya Kristen lah. Bapak saya Buddha ya saya Buddha lah. Kata bapak saya gereja ya gereja, sampai mati. Maka matinya, lah yang kamu mau banggain apa? Berarti akal kamu di dunia nggak pernah digunakan sama sekali. Kamu nggak pernah tahu ini bapak saya nyuruh saya sholat itu bener nggak? Ini agama bener nggak? Tuhan saya bener nggak? Nggak pernah dipikirkan. Kalau tiap orang yang lahir begitu mau mikir, dia nggak bakal jadi Kristen, dia nggak bakal jadi Buddha. Dia akan tahu Islam agama yang paling benar, Allah hanya satu-satunya Tuhan. Itu hasilnya mikir. Maka dengan kamu masuk surga hasil mikir, kamu bangga di hadapannya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Bukan untung-untungan masuk surga. Jackpot itu namanya. Lu beruntung doang. Untung lahirnya Islam.
Udah Islam mau bodoh lagi. Ya? Mau Tuhan ridho kayak enggak, yang penting masuk surga. Di surga yang mau kamu banggain apa? Ketemu sama Allah bangga apa? Ente punya nilai apa untuk masuk surga? Untuk bisa terima kasih sama saya? Enggak ada. Kenapa? Di dunia enggak pernah tahu benarnya agama Islam. Di dunia nggak pernah tahu Allah itu betul-betul Tuhan yang saya sembah. Nggak ada Tuhan lain selain agama itu yang paling benar hanya Islam, yang lain sudah bukan agama. Nggak pernah mau tahu itu. Makanya akalnya nggak pernah digunakan di dunia. Maka orang demikian berarti akalnya nggak bisa menangkap hikmah. Yang pakai apa? Matanya. Ketika semua diurus sama mata, maka muncullah banyak pemahaman. Ya kalau saya nggak lihat sendiri saya nggak percaya. Padahal logika kamu tiap hari ketemu kepastian. Pasti tadi hujan, pasti ini kebakar, pasti motor saya hilang. Walaupun nggak, giliran Tuhan kamu nggak urusin, kan repot. Kemana logikanya terus? Yang diurus proyek ini, kalau ada 7 kontainer nanti masuk hasilnya sekian, buat bayar listrik sekian, pasti. Ini dipikir itu aja, nggak pernah pikir. Nanti begitu 7 kontainer gagal, stres, aduh, nggak jadi masuk. Ini orang-orang demikian. Jadi hanya orang-orang khusus yang rindu ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rindu ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus melihat Allah di dunia itu khusus bagi Nabi kita yang terpilih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang selainnya tidak akan bisa melihat kepada Allah di dunia. Para nabi, para wali, orang-orang mukmin hanya akan bisa melihat Allah nanti di akhirat, yaitu setelah berada di surga, maka tidak akan boleh selainnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain nggak kebagian. Yang kebagian siapa? Ya tadi orang-orang yang disebut wali, para nabi, dan orang-orang mukmin yang rindu ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bolehnya kita melihat Allah, bisanya kita melihat Allah itu berdasarkan ayat Al-Quran. Di Quran Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, bu ya saya dikasih kesempatan untuk bisa melihat Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman apa? Qala Rabbi arini andur ilaika. Ini permintaan Nabi Musa. Ya Allah, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat berjumpa denganmu ya Allah. Qala, Allah berfirman, lan taroni, kamu gak akan bisa melihat aku Musa. Lantaroni ini maksudnya di dunia gitu. Orang-orang kelompok sebelah Mu'tazilah memastikan sama sekali nggak bisa dengan ayat lantaroni. Loh, Allah yang ngomong kok nggak bisa kok. Ente mau ngeyel katanya. Hah? Allah yang ngomong nggak bisa lantaroni, Musa kamu nggak bisa melihat aku. Dipahami Wahabi, dipahami oleh Mu'tazilah dan yang lain-lainnya di dunia maupun di akhirat. Padahal ayat berikutnya Allah ngomong, Allah berfirman, walakin, loh ada walakin tuh, bisa. Akan tetapi kata Allah, undur ila jabalin fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Kata Allah,
Tapi lihatlah kamu Musa ke bukit itu, naik ke gunung. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, nggak bergerak, nggak berpindah, maka kamu bisa melihatku di akhirat. Gitu maksudnya. Itu isarohnya gitu loh. Yang nemu siapa? Yang berakal, yang tahu perkara jaiz. Kalau nggak tahu perkara jaiz, dipastikan nggak bisa. Kan Allah yang ngomong lantaroni. Lah lakinnya untuk apa tuh? Kalau lakinnya itu digandengkan sama Allah pada perkara jaiz gitu loh. Apa? Kalau gunung itu nggak bergerak, tetap di tempatnya, kamu bisa lihat aku. Tapi kalau gunungnya bergerak, kamu nggak bisa lihat aku di dunia, tapi bisa lihat aku di akhirat. Kenapa? Karena Allah menggandengkan sesuatu dengan perkara jaiz. Apa itu? Bergeraknya benda itu hukumnya apa? Benda bergerak hukumnya apa? Kok wajib? Ini rumah gerak enggak? Boleh gerak. Gunung boleh gerak, boleh diam. Maka Allah menggandengkan untuk melihat Allah pada perkara, berarti hukumnya jaiz gitu loh mestinya. Karena digandengkannya pada perkara jaiz. Lah kecuali begini, Allah ngomongnya begini, kecuali Musa, kalau ada onta bisa masuk botol, baru kamu bisa lihat saya. Bisa? Gitu loh. Itu perkara yang mustahil. Gitu maksudnya. Kalau digandengkan perkara mustahil, maka hukumnya mustahil gitu mestinya. Digandengkannya perkara jaiz, maka jadinya hukumnya jaiz gitu dong. Lah setelah Nabi Musa berada di gunung itu, gunungnya ada ulama yang menceritakan terbelah, ada yang mengatakan tergoncang, ada yang mengatakan meledak hingga Nabi Musa terjatuh. Kalau yang nggak adab tersungkur katanya. Nabi kok tersungkur, mbok jatuh kan selesai. Bahasanya itu loh. Dulu ada zaman Nabawa, ada Habib besar, kiai besar mau datang. Masyarakat ngomong, Habibnya datang. Kata ada seseorang, Habibnya kok datang kayak rawuh, bangun nggak datang aja nggak boleh ngomongnya. Suruhnya yang halus gitu loh maksudnya. Wong kayak Nabi Musa tersungkur kan nyakitin bahasanya. Terjatuh kan cukup. Karena gunungnya bergerak, gunungnya bergetar, gunungnya berubah menjadi terbelah, Nabi Musa terjatuh. Ketika terjatuh, tandanya gunung itu bergerak. Yang tadinya diam berubah jadi hukum. Gunung itu gerak apa sih? Jaiz. Berarti melihat Allah tandanya itu. Ini akalnya orang beriman begitu. Allah menggandengkan untuk bisa melihat Allah pada perkara jaiz, berarti hukumnya ya jaiz, tapi tidak terjadi di dunia gitu. Nanti terjadinya di akhirat. Di dunia terjadi hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Isra Mi'raj. Ada hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Siti Aisyah, nggak ada Nabi nggak pernah melihat Allah. Hadis nih, riwayat Siti Aisyah. Ulama menyikapi hadis itu, Siti Aisyah itu mau memberikan batas biar orang pikirannya nggak menganggap Allah itu bersosok gitu loh.
yang langsung bisa dilihat Nabi dengan cara hadapan gitu. Adapun kita urusan Nabi Isra Mi'raj, kita pegang hadisnya Sayyidina Abbas radhiyallahu an yang mengatakan Nabi berjumpa dengan Allah, dan itu disepakati oleh ulama. Makanya ahli sunnah mengimani melihat Allah di akhirat hukumnya jaiz. Adapun di dunia khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bagi nabi yang lainnya. Nggak ada nabi yang lihat Allah, nggak ada. Malaikat, ya nggak ada yang lihat Allah. Jibril alaihissalam ketika akan sampai ke Sidratul Muntaha itu melangkah selangkah terbakar. Mundur dia. Kata Rasulullah, maju Jibril. Kalau maju angus ya Rasul. Coba gosong ya Rasul. Berarti sama sekali nggak pernah jumpa kepada Allah. Di dunia ini hanya kekhususan untuk satu orang, tidak bagi yang lainnya. Tandanya apa itu? Allah menunjukkan manusia termulia, manusia teragung, manusia terhebat, manusia yang dicintai oleh Allah, diberikan keistimewaan hanya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Jadi akal menerima berita itu, mengimani itu bisa dilihat di akhirat dari kalimat firman-Nya Allah, walakin, akan tetapi, ada tetapinya gitu loh. Bukan lantaroni titik, berarti selesai udah, nggak bisa lihat sama sekali gitu. Tapi ada walakinnya. Kalau gunungnya gerak bisa, kalau gunungnya nggak gerak kamu bisa lihat. Tapi ternyata gunungnya gerak, jadi kamu nggak bisa lihat saya di dunia gitu mestinya. Tapi bisa lihatnya di akhirat. Kecuali lakinnya itu pada perkara mustahil, berarti lihat Allah hukumnya mustahil. Itu mestinya nyara pikirnya dong. Karena Allah mengisyarahkan lakinnya pada perkara jaiz, berarti melihat Allah hukumnya jaiz, bukan mustahil. Ini cara mikirnya ahlu sunnah menangkap tentang melihat Allah yang wajib kita imani menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya di antara akidah yang lainnya dalam perkara jaiz apa? Mengutus para rasul. Mu'tazilah ngomongnya apa? Wajib Allah ngutus rasul. Kalau Allah nggak ngutus rasul, manusia bisa berantakan semua. Ini pikirannya bolak-balik, nyeleneh maksudnya loh. Mu'tazilah itu cara menetapkan hukumnya begini. Anal hukma bil akli. Hukum itu tentang baik dan buruk cukup pakai akal. Adapun datangnya Nabi itu hanya nyocokin sama akal. Andai nggak ada Nabi, nggak apa-apa. Sudah ada akal yang cukup bisa nentuin baik dan itu cara hukum mu'tazilah. Di sini ngomongnya wajib Allah ngutus. Ini kok bolak-balik gitu, gimana sih cara mikirnya? Tadi ngomong nggak wajib, sekarang ngomong ini cara mikir yang nggak jelas begini. Yang hukumnya jaiz melihat Allah, mengutus Nabi dikatakan wajib, melihat Allah dikatakan nah, itu begitu tuh. Di orang yang akalnya soak, nggak bisa menemukan wajib, mustahil, jaiz. Nanti begitu main celok, yang jaiz dikatakan wajib, yang jaiz dikatakan mustahil. Kadang-kadang akalnya nggak lurus untuk mendeteksi sesuatu. Lah yang begini banyak. Makanya orang yang nggak ngaji wajib, mustahil, jaiz,
rawan, berbahaya, bisa keluar akidah, bisa ikut pahamnya orang-orang yang keluar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kelihatannya kamu tahlilan, walaupun kelihatannya kamu maulidan, tapi paham kamu bisa keluar dari pahamnya Ahlus Sunnah wal. Ketika akal kamu nggak diasah, nggak dilatih, nggak disuruh ngaji tentang hukum akal, apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Yang mau ngaji ini siapa? Orang-orang yang peduli untuk kenal Allah, orang-orang yang peduli pengen paham tentang Allah, orang-orang yang peduli pengen tahu bapak saya nyuruh sholat, ini agama bener nggak sih? Ada agama yang lain tuh, ada Buddha, Kristen, Hindu, Katolik. Kok saya lahirnya kebetulan Islam? Ini Islam ini bener nggak sih? Ketika di akalnya nggak pernah bangun tentang itu, maka cara beragamanya mesti adzan lagi, puasa lagi. Karena nggak pernah tahu ini agama ini bener nggak. Dan beruntung nggak saya punya agama, untung nggak saya dikasih agama, hingga cara beragamanya ikut-ikutan. Kalau kata orang sekarang, agamanya Islamnya Islam KTP, yang penting tertulis. Adapun cara keagamaannya, pokoknya sholat lah. Dia nggak tahu beruntungnya orang dikasih agama sama Allah di dunia. Yang nggak dikasih agama kayak siapa? Sapi, kambing. Dikasih agama nggak? Dibebaskan sama Allah. Lah kita dihidupkan di dunia dan dikasih agama, itu beruntung-beruntungnya orang. Lah karena dia nggak pernah cari tahu agama itu baik enggak, menguntungkan enggak, ya semua bodoh lah. Yang penting saya punya apa agamanya, apa aja lah. Wah, nanti munculnya apa? Pluralisme, semua agama sama. Oh, bahaya lagi. Mungkin nggak semua agama sama? Mungkin nggak? Kan begitu tanyaannya. Kalau semua agama sama, dari siapa sumbernya? Oh, dari Allah semua. Umpamanya, semua agama itu sama. Dari Tuhan yang satu umpamanya. Tapi berbeda-beda. Maka ini prank terbesar dari Allah gitu. Kamu di prank doang gitu loh. Ono agamanya lain tapi bener, ono agama. Nah, terus yang kamu saya pilih yang mana? Bener semua. Kata satu agama, orang yang ikut agama saya, dia selamat, ikut patuh akan masuk surga. Yang enggak patuh neraka. Kata kamu, yang jadi orang Islam patuh akan masuk, yang enggak. Jadi surganya berapa? Surganya berapa berarti? Jangan-jangan nanti surga yang saya bayangkan neraka bagi yang lain. Saya bangannya masuk surga, ternyata masuknya neraka. Jadi yang benar yang mana? Ini baru 2 lah, kalau 100 berarti surganya berapa? Nerakanya berapa? Allah ngutus Nabi Adam, kamu ajarkan agama untuk umat kamu. Nabi Musa untuk umat kamu, Nasrani untuk umat kamu. Terus Allah ngomong, inna dina indallahil Islam. Yang benar cuman agama Islam. Yang lain ini di prank doang apa gimana sih? Itu kalau dari Allah. Lah kalau ini agama beda-beda, Tuhan juga beda, wah, rusak lagi. Nah, Tuhannya ada berapa emangnya?
kok masing-masing Tuhan ngasih? Waduh, ramai lagi itu. Jadi caranya kamu nemu tuh agama yang benar, caranya gimana? Islam itu agama yang benar, caranya gimana? Nemu Tuhan dulu. Kamu nemu dulu kriteria Tuhan. Oh, Tuhan itu harus yang wajibul wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah, wajib qiyamu binafsih. Lalu cari yang punya kriteria Tuhan begini agama mana gitu. Oh, hanya agama Islam. Ya itu yang paling benar berarti. Caranya begitu. Kamu nggak akan nemu ini agama benar, nggak akan nemu. Kenapa? Masing-masing berita orang tuanya. Bener. Ikut saya aja selamat kamu. Tiap-tiap orang tua begitu ngomongnya. Nah sementara kenyataannya yang benar yang mana? Kata fulan Tuhannya begini, kata fulan Tuhannya begini. Maka yang paling utama, kamu nggak bisa mikir agama yang benar yang mana, kamu nggak bisa mikir. Caranya Tuhan yang punya kriteria benar yang mana, itu yang bisa dipikir. Maka caranya hanya untuk mengenal kepada Allah. Oh, Tuhan itu harus yang wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajib mukhalafah, wajib wahdah, niyalam yalid walam. Terus cari ini yang agama yang punya kriteria ini yang mana? Ya hanya agama Islam. Ya berarti ini. Kalau begitu semua nabi sejak dulu mesti agamanya Islam. Gitu mestinya. Nggak mungkin di-prank sama Allah. Masa Allah nge-prank ente? Ada hambanya segini banyaknya di-prank semua. Salah kamu ikut dia. Prank doang dong kalau begitu. Bahaya. Makanya orang yang akalnya sehat, walaupun matanya nggak bisa melihat, tapi akalnya bisa berpikir, bisa membuat kepastian. Mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, hingga nggak mencelok-mencelok. Yang wajib, yang jaiz jadi wajib, kadang jaiz jadi mustahil, seperti pendapatnya ini. Makanya beruntung-beruntungnya orang diciptakan oleh Allah, pertama kok bisa jadi orang Islam. Itu beruntung yang Yang kedua, akalnya mau mikir gitu. Kalau urusan akal mau mikir, kamu diciptakan Allah dalam agama apa saja, nggak rugi nggak. Ketika akal kamu mikir, kamu mesti nemu Tuhan yang benar. Kamu mesti meninggalkan agama yang salah, beralih ke agama yang benar. Kenapa? Akalnya mau mikir. Kalau enggak kamu mau mikir, berarti kamu cuman beruntung. Nanti ada pendapat begini, enak dong dia enggak mikir selamat, gua enggak mikir celaka. Jadilah timbul keputusan orang Islam yang enggak mau mikir juga celaka gitu. Kenapa? Apa bedanya sama orang Kristen, Buddha, Hindu yang ketika dia lahir dalam agama itu sampai mati nggak pernah pindah tanpa tahu betul, dan ketika statusnya sama-sama nggak mikir, walaupun kamu Islam sama-sama nggak selamat. Ada kelompoknya begini. Itulah Allah adil baru begitu kata mereka. Kalau enggak, beruntung dong kamu lahirnya dalam agama Islam. Saya enggak beruntung. Padahal mau lahirnya agama apa saja, kalau kamu punya akal, pasti nemu Tuhan yang benar. Kalau sudah nemu Tuhan yang benar, mesti nemu agama yang benar. Gitu mestinya. Itu jalannya. Ya. Jadi akal bisa melihat, oh, firman-Nya Allah lantaroni, maksudnya di dunia. Walakinnya itu isyarah di akhirat. Itu yang ditangkap oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi 2 bait di atas itu menyanggah keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan mustahil makhluk bisa melihat Allah, karena setiap sesuatu yang bisa dilihat pasti bentuknya benda. Ini kata Mu'tazilah. Sedangkan Allah bukan benda, jadi Allah nggak bisa dilihat. Karena dia ngukurnya pakai akalnya sendiri yang soak, diukur pakai matanya yang terbatas. Mu'tazilah itu ketika bicara Isra Mi'raj, ahli sunnah sepakat Nabi Isra Mi'raj dengan ruhnya dan jasadnya. Kata Mu'tazilah apa? Ruhnya doang. Nggak mungkin Nabi Isra Mi'raj sama jasadnya. Coba ente naik motor ngebut, kalau nggak pipinya lah ini Nabi naik buruk dengan kecepatan yang super, gimana jasadnya bisa menanggung itu semua? Nggak mungkin nih. Berarti yang pergi harus ruhnya doang. Ini akalnya soak gitu. Cara mikirnya nggak normal. Bawa ke bengkel, di servis biar Cara nyervisnya gimana? Orang kalau mau nyervis itu caranya pertama diketahui dulu penyakitnya, didiagnosa, terus tahu kode errornya. Ini error berapa nih? Error 1, error 2, baru bisa di-share. Nanti kalau bawa mobil yang canggih masuk ke service center, diapain? Colok dulu. Diapain? Diagnosa. Oh, penyakitnya ini nih. Langsung ke titik sakitnya gitu loh. Enggak bongkar ini. Wah, rusak semua dibongkar. Didiagnosa dulu. Oh, titik rusaknya ini. Berarti cara ngobatinya, oh begini, gitu. Maka akal yang nggak normal ini cara ngobatinya ya akal diservis, kembalikan paham wajib, mustahil, jaiz, nanti kembali normal. Selagi nggak paham wajib, mustahil, jaiz, ya selamanya akalnya akan berpikir secara loncat, nggak akan ketemu pada yang sebenarnya. Yang ateis tetap jadi ateis, yang agnostik ya agnostik. Kenapa? Akalnya nggak paham wajib, mustahil. Jadi cara nyervisnya kembalikan dulu akalnya lurus, baru nanti oh iya ya saya salah ya. Ketika akalnya bisa berpikir, dianggap semua yang dilihat mata pasti benda, hingga nggak mungkin Allah dilihat oleh hambanya. Padahal mustahil Allah itu benda. Maka keyakinan ini sesat dan bodoh. Ini kata para ulama. Jangan sampai kita ikut keyakinan yang seperti ini. Maka kamu harus berpikir dengan cerdas, bisa punya logika yang normal, hingga bisa tahu bagaimana cara mengimani Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat. Tidak boleh melihat Allah saat di dunia selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika secara sadar, ini ulama lagi nih. Adapun saat tidur, ada ulama yang membolehkan, memungkinkan gitu. Mungkin saja dia melihat Allah dikala bermimpi, dikala tidur. Kata ulama yang lain, dalam mimpi juga nggak mungkin, gitu. Kecuali nanti di akhirat. Nah, bagi ulama yang menerima ini, kembali kepada perkataannya seorang ulama, di antaranya siapa? Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an. Kira-kira Imam Ahmad ngeprank kamu nggak kira-kira? Ngebohongin kamu nggak kira-kira?
Imam Ahmad pernah bermimpi, beliau menceritakan saya sudah 99 kali mimpi berjumpa Allah. Kata beliau, jika aku bisa melihat Allah yang ke-100 kali, maka aku akan bertanya kepada Allah tentang sesuatu. Maka beliau pun mimpi yang ke-100 kali. Setelah mimpi, dalam mimpinya beliau bertanya, ya Allah, amal ibadah apakah yang paling engkau sukai ya Allah? Maka Allah berfirman, orang yang membaca kalamku. Kok isyarahnya begitu? Karena kalamnya Allah itu petunjuk yang paling utama. Petunjuk untuk menjalankan hukum. Maka Allah ridho, Allah cinta sama orang yang senang membaca kalamnya. Tandanya dia tahu ini petunjuk yang paling istimewa. Gak ada petunjuk yang lebih benar dari petunjuk Al-Quran. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, apakah bacanya pakai ngerti maknanya atau nggak ngerti maknanya ya Allah? Allah berfirman, baik disertai pemahaman ataupun tidak disertai pemahaman, maka membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Ini hasil mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal. Kira-kira prank apa enggak? Kira-kira bohong apa enggak sekelas Imam Ahmad bin Hanbal? Ini yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar ulama-ulama yang lainnya yang bermimpi berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia lewat mimpi, ulama boleh-boleh saja. Tapi kalau lewat sadar, nggak akan terjadi sama manusia yang lain, karena itu sudah jadi keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Beda dengan kamu jumpa sama Nabi. Kalau jumpa kepada Nabi, orang yang mimpi berjumpa Nabi sama kayak melihat langsung kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diistimewakan oleh Allah, bahwa Allah menjadikan iblis, setan, jin tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada zat yang bisa, ada jin kok bisa nyerupain Allah, bagaimana mungkin gitu loh. Wong Nabi Muhammad aja Allah istimewakan nggak bisa diserupakan, apalagi kok menyerupain zat yang bukan jirim, sifatnya bukan a'rad. Gimana jin nyerupainnya gitu loh. Imam Ahmad kenal nggak sama Allah? Yang dia jumpai dalam mimpi tahu nggak itu bukan jirim, bukan a'rad? Nah, kan dia tahu ini pasti Allah. Jadi alamatnya gampang. Alamatnya kamu ngerti Allah, kenal Allah. Kalau yang kamu lihat bukan jirim, sifatnya bukan a'rad, itu pasti Allah. Gitu aja. Selagi itu jirim, mau itu sinar kek, mau itu apa kek, itu bukan Allah. Itu aja. Jadi orang yang kenal alamat ini akan bisa menjaga dirinya hingga tidak tertipu. Tapi orang yang nggak tahu alamat, ya gampang tertipu, bisa ditipu. Ente beli jam ke Senen, keren-keren nggak? Hah? Keren nggak? Asli? Oh ini dari pasar ular loh, asli pak, asli pasar ular maksudnya, bukan asli luar negeri, bukan. Kalau kamu tahu alamatnya, oh ini kodenya ada, oh ini ada tandanya, oh ini asli, oh ini palsu, kamu tahu. Karena kamu punya alamatnya, kamu tahu tandanya. Kalau nggak tahu, ya palsu, dikira asli. Makanya ada namanya sekarang apa?
Kelihatannya asli padahal palsu. Kayak buku nikah. Banyak buku nikah aspal juga. Ya. Jadi kesimpulannya kita wajib meyakini bahwa boleh melihat Allah di akhirat kelak, bukan di dunia kecuali melalui mimpi. Ini bagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian bisa melihat Allah di akhirat, rindu ketemu sama Allah, Allah ridha pada kita, ridha pada ibadah kita, dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kita rindu jumpa sama Allah, rindu berjumpa dengan kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal ala adiniyah walaniyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anna tarabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba tawsil kulli uba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallam wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.